Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel yang kesempatan kali ini hadir dalam edisi spesial pembahasan paket soal penilaian akhir tahun atau PAT Matematika SMP kelas 8. Soal yang akan kita bahas ini adalah produk MGMP Matematika Kota Semarang tahun pelajaran 2020-2021. Pada episode yang pertama ini kita akan bahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembahasan dalam sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Dan silahkan bagikan video ini kepada yang lain, insya Allah bernilai amal soleh. Jangan lupa subscribe channel ini jika belum, juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari sajian video-video kami yang terbaru. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 8. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai soal yang pertama. Diketahui segitiga PQR seperti pada gambar berikut dan diberikan 4 pernyataan, yaitu pernyataan Romawi 1, PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat, Romawi 2, QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat, Romawi 3, PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi PR kuadrat, dan Romawi 4, PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi QR kuadrat. Pernyataan yang benar adalah titik. Penyelesaian. Perhatikan gambar dengan seksama. PQR adalah segitiga siku-siku dengan PQ sebagai sisi miring karena PQ berada di depan sudut siku-siku. Berarti dua sisi yang lain adalah sisi siku-siku, yaitu PR dan QR. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras yang mengatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Maka berdasarkan gambar dapat kita tulis rumus Pythagoras berdasarkan teorema Pythagoras, yaitu PQ kuadrat adalah kuadrat sisi miring sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat adalah jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Maksudnya adalah jumlah kuadrat dari dua sisi siku-sikunya. Bentuk ini ekivalen dengan PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi QR kuadrat, atau ekivalen dengan QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Perhatikan dengan seksama, ketika kita akan mencari PQ sebagai sisi miring, maka rumusnya adalah ditambah. Kemudian ketika kita akan mencari PR adalah salah satu sisi siku-siku, maka PR kuadrat adalah sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Demikian juga ketika kita akan menghitung panjang QR,
sebagai sisi siku-siku, maka QR kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring yaitu PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat sebagai kuadrat sisi siku-siku yang lain. Nah, dari perolehan 3 rumus yang kita dapatkan berdasarkan gambar ini, kita cocokkan dengan pernyataan Romawi 1 sampai dengan Romawi 4. Romawi 1, PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat plus QR kuadrat. Kita cari di sini. Ada. Berarti Romawi 1 adalah pernyataan yang benar. Romawi 2, QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Kita cari di sini. QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. Seharusnya dikurangi tapi di sini ditambah. Berarti Romawi 2 adalah pernyataan yang salah. Romawi 3. PQ kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi PR kuadrat. PQ kuadrat seharusnya dijumlah karena PQ adalah sisi miring. Berarti Romawi 3 salah. Romawi 4, PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi QR kuadrat. Di sini PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi QR kuadrat. Benar. Karena PR adalah sisi siku-siku, maka untuk menghitungnya adalah kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Dengan demikian, pernyataan yang benar adalah Romawi 1 dan Romawi 4. Jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Diketahui segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 20 cm dan 21 cm. Keliling segitiga tersebut adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk menghitung keliling segitiga, berarti kita harus tahu ukuran ketiga sisi dari segitiga. Di sini segitiganya adalah segitiga siku-siku yang sudah diketahui ukuran kedua sisi siku-sikunya, yaitu 20 cm dan 21 cm. Yang belum diketahui adalah sisi miring. Kita misalkan sisi miringnya adalah X cm. Kita hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Kita tulis E kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Ekivalen dengan E kuadrat sama dengan 400 ditambah 441. Ekivalen dengan E kuadrat sama dengan 841. Ekivalen X sama dengan akar kuadrat dari 841. Hasilnya sama dengan 29. Maksudnya bahwa sisi miring segitiga adalah 29 cm. Nah, sekarang segitiga yang dimaksud telah diketahui ukuran ketiga sisinya. Maka untuk menghitung kelilingnya tinggal kita jumlahkan. Keliling segitiga sama dengan 20 ditambah 21 ditambah 29. Hasilnya sama dengan 70 cm. Jawaban yang benar adalah option B. Lanjut. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AB 12 cm, BC 9 cm, dan AD 17 cm, panjang CD adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Kita fokus pada segitiga ABC yang telah diketahui ukuran sisi AB 12 cm sebagai sisi siku-siku dan BC 9 cm sebagai sisi siku-siku juga.
Maka kita bisa menghitung panjang sisi miring AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Ekuivalen dengan AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Ekuivalen dengan AC kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Ekuivalen dengan AC sama dengan akar kuadrat dari 225. Hasilnya adalah AC sama dengan 15 cm. Sekarang AC sudah kita dapatkan ukurannya 15 cm dan AD telah diketahui 17 cm, ditanyakan CD. Maka kita fokus pada segitiga ACD dengan sisi miring adalah AD. Yang sudah diketahui adalah AD sebagai sisi miring 17 cm dan AC sebagai salah satu sisi siku-siku yaitu 15 cm. Untuk menghitung CD, kita gunakan rumus Pythagoras dengan kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. CD kuadrat sama dengan AD kuadrat min AC kuadrat. Ekuivalen dengan CD kuadrat sama dengan AD-nya adalah 17 dan AC-nya 15. 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Ekuivalen dengan 289 dikurangi 225. Sehingga CD adalah akar kuadrat dari 64. CD sama dengan 8 cm. Kita lihat optionnya. Yang 8 cm adalah option B. Bisa dipahami ya? Jadi kalau mencari sisi miring, rumusnya adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Tetapi kalau menghitung salah satu sisi siku-siku, caranya adalah kuadrat sisi siku-siku yang dicari sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Perhatikan kelompok 3 bilangan berikut. Kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. 3 buah bilangan dikatakan sebagai triple Pythagoras jika berlaku kuadrat bilangan yang terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Maka dari 4 kelompok 3 bilangan yang diketahui, kita cek dengan definisi triple Pythagoras. Kita mulai dari Romawi 1 yang diketahui bilangannya adalah 8, 10, dan 12. Kita kuadratkan bilangan yang terbesar terlebih dahulu, yaitu 12. 12 kuadrat sama dengan 144. Berikutnya, dua bilangan yang lain kita kuadratkan dan kita jumlahkan, yaitu 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Hasilnya sama dengan 64 ditambah 100 sama dengan 164. Ternyata bahwa 12 kuadrat tidak sama dengan hasil dari 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Karena tidak memenuhi definisi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain, berarti bukan triple Pythagoras. Berikutnya Romawi 2 dengan bilangan 7, 24, dan 25. Yang terbesar adalah 25. Kita kuadratkan terlebih dahulu, hasilnya 625. 7 dan 24 kita kuadratkan dan kita jumlahkan.
7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 49, ditambah 576 sama dengan 625 juga. Nah, di sini terjadi hubungan bahwa 25 kuadrat sama dengan hasil dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat, yaitu sama-sama 625. Maka untuk Romawi 2 adalah triple Pythagoras. Kita lanjutkan Romawi 3 dengan bilangan 10, 24, dan 26. Yang terbesar 26 kita kuadratkan, hasilnya 676. 10 dan 24 kita kuadratkan dan kita jumlahkan, hasilnya 100 ditambah 576 sama dengan 676. Hubungan yang terjadi adalah hasil dari 26 kuadrat sama dengan hasil dari 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Berarti triple juga. Berikutnya Romawi 4. Bilangan yang terbesar adalah 18. Kita kuadratkan, hasilnya 324. Dua bilangan yang lain 12 dan 16. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 144 ditambah 256 sama dengan 400. Hasilnya tidak sama, berarti bukan triple. Jadi kelompok 3 bilangan yang merupakan triple adalah kelompok Romawi 2 dan Romawi 3. Jawaban yang benar adalah option D. Soal berikutnya. Nomor 5. Perhatikan tabel panjang sisi segitiga dan jenis segitiganya berikut. Perhatikan Romawi 1 sampai dengan Romawi 4. Diketahui ukuran dari sisi-sisi segitiga dan diberi keterangan jenis masing-masing segitiganya. Pernyataan yang benar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk mendeteksi mana pernyataan yang benar, hampir sama dengan bagaimana kita mendeteksi triple Pythagoras. Kalau pada triple Pythagoras, kita deteksinya adalah kuadrat bilangan terbesar sama atau tidak dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Kalau sama, dia triple. Kalau tidak sama, bukan triple. Tapi kalau jenis segitiga ada 3 buah. Yang pertama, jika kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain, berarti jenisnya adalah segitiga siku-siku. Jika kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, maka jenisnya adalah segitiga lancip. Dan jika kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, berarti jenisnya adalah segitiga tumpul. Sekarang mari kita cek Romawi 1 sampai Romawi 4. Kita mulai dari Romawi 1 dengan ukuran 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Kita kuadratkan terlebih dahulu sisi terpanjang, yaitu 13. 13 kuadrat adalah 169. Kemudian dua sisi yang lain kita kuadratkan dan kita jumlahkan sebagaimana kita uji triple Pythagoras. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144, hasilnya 169. Ternyata bahwa 13 kuadrat sama hasilnya dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka ini menunjukkan jenis segitiga siku-siku. Di sini Romawi 1 jenis segitiganya siku-siku.
Berarti Romawi 1 adalah pernyataan yang benar. Romawi 2 dengan ukuran 8 cm, 13 cm, dan 15 cm. Sisi yang terpanjang 15 cm kita kuadratkan, hasilnya 225. Dua sisi yang lain 8 dan 13 kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Hasilnya adalah 64 ditambah 169 sama dengan 233. Kita bandingkan 225 dengan 233. 225 adalah kurang dari 233. Maka kita tulis 15 kuadrat kurang dari 8 kuadrat ditambah 13 kuadrat. Karena kuadrat sisi terpanjang kurang dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, ini artinya jenis segitiga lancip. Pernyataan Romawi 2 adalah segitiga lancip. Berarti Romawi 2 juga pernyataan yang bernilai benar. Sekalian kita periksa untuk Romawi 3 dan 4. Romawi 3 dengan ukuran 9 cm, 15 cm, dan 17 cm kita lakukan uji yang sama seperti Romawi sebelumnya. 17 kuadrat adalah 289, 9 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 81 ditambah 225, hasilnya sama dengan 306. 289 kurang dari 306, sehingga hubungan yang terjadi 17 kuadrat kurang dari 9 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Artinya ini adalah ukuran sisi-sisi segitiga lancip. Di sini pada tabel Romawi 3 adalah segitiga tumpul, berarti salah. Romawi 4 dengan ukuran 10 cm, 14 cm, dan 20 cm. 20 kuadrat adalah 400. 10 kuadrat ditambah 14 kuadrat adalah 100 ditambah 196 sama dengan 296. 400 lebih dari 296. Maka kita tulis hubungannya 20 kuadrat lebih dari 10 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Karena kuadrat sisi terpanjang lebih dari jumlah kuadrat dua sisi yang lain, ini menunjukkan segitiga tumpul. Dalam tabel dinyatakan sebagai segitiga lancip. Berarti Romawi 4 pernyataan yang salah. Jadi pernyataan yang benar adalah Romawi 1 dan Romawi 2. Jawaban yang sesuai adalah option A. Jadi untuk uji triple Pythagoras dengan uji jenis segitiga hampir sama. Langkah-langkahnya sama, hanya simpulannya saja yang berbeda. Oke? Paham ya? Bagus. Baik, untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah untuk soal-soal kelanjutannya kita bahas pada episode berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.